Berjumpa lagi dengan saya Novita Sari SPD MAK. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai sistem lalu lintas devisa dan transaksi keuangan internasional. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi pokok bahasan pertama ini? Di akuntansi bank 2. Mari kita mulai. Yang pertama kita akan membahas mengenai lalu lintas devisa. Nah, mengenai lalu lintas devisa diatur dalam berbagai peraturan. Di Indonesia sendiri, lalu lintas devisa ini diatur dalam beberapa peraturan, seperti terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 3 garis miring 13 DSM 13 Juni 2001. Lalu ada surat Undang-Undang nomor 24, penjelasan Undang-Undang nomor 24 juga, ada peraturan BI juga tahun 99, Surat Edaran Bank Indonesia dan sebagainya. Untuk detail dan lengkapnya bisa dibaca sendiri dengan cara mengklik link ini. Kemudian masih mengenai devisa, kita akan membahas terlebih dahulu. Kita akan harus mengetahui terlebih dahulu apa itu devisa. Nah, apa sih devisa? Kita sering mendengar kata devisa dalam keseharian. Apa itu devisa? Devisa itu adalah sejumlah valuta asing yang berguna untuk membiayai seluruh transaksi perdagangan internasional ataupun perdagangan antar negara. Nah, devisa juga bisa diartikan sebagai kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi bentuk devisa atau devisa itu adalah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dalam kegiatan perdagangan internasional. Tapi tidak semua valuta asing bisa kita sebut devisa. Hanya mata uang yang diakui dan diterima oleh semua negara di dunia itu bisa kita sebut dengan devisa. Contohnya seperti US dollar, euro, pound sterling, dan sebagainya. Sementara mata uang asing yang berada di Indonesia tapi tidak diakui dan diterima secara umum dalam perdagangan internasional, maka kita tidak bisa disebut sebagai devisa. Ya, jadi diatur oleh BI. Selain itu juga ada catatan kurs resminya, ya. Jadi memiliki kurs, ya. Seperti US dollar kita tahu kursnya berapa per hari ini jual atau belinya. Nah, maka bisa disebut sebagai devisa. Berikutnya adalah fungsi devisa. Apa fungsi devisa? Seperti perannya dalam perdagangan internasional, maka fungsi devisa bisa sebagai alat pembayaran. Bisa pembayaran cicilan hutang maupun bunga hutangnya, juga bisa menjadi pembayaran untuk ekspor impor barang-barang dan jasa, lalu sebagai sumber pendapatan negara juga tentunya, ya, pembiayaan hubungan luar negeri dan sebagainya. Terus tujuan penggunaan devisa. Nah, devisa ini bisa kita pergunakan untuk apa? Misalnya memberikan bantuan berupa sumbangan ke negara-negara lain. Lalu bisa juga untuk membiayai para mahasiswa kita yang sedang belajar di luar negeri, membiayai pengiriman tim lomba, ya, membangun berbagai fasilitas umum, membayar barang-barang dan jasa yang digunakan untuk produksi serta sebagainya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai macam-macam devisa. Devisa berdasarkan wujudnya ada dua, yaitu devisa kartal dan devisa giral. Nah, apa itu devisa kartal? Devisa kartal itu suatu devisa yang memiliki wujud, ya. Jadi wujudnya itu bisa berupa uang kertas atau logam. Nah, seperti uang atau mata uang yang kita pergunakan sehari-hari, ya. Seperti mata uang US dollar dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk logam. Sementara devisa giral itu suatu devisa yang memiliki wujud surat berharga. Nah, jadi devisa ini tidak hanya berbentuk mata uang, tapi juga alat pembayaran lain yang bisa diterima secara umum oleh seluruh dunia. Nah, bisa berbentuk seperti surat berharga, emas, cek, wesel, dan sebagainya. Nah,
asalkan dia bisa diterima secara umum, ya, diakui oleh suatu negara sebagai alat pembayaran internasional, ya, maka bisa disebut sebagai devisa juga. Kemudian macam-macam devisa berdasarkan sumbernya. Nah, ada dua juga. Yang pertama devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Misalnya seperti ekspor, penyelenggaraan jasa, dan penerimaan bunga modal. Jadi devisa umum itu devisa yang kita peroleh, ya, tanpa ada kewajiban untuk kita mengembalikannya, ya, seperti kita menyelenggarakan ekspor atau menjual barang ke luar negeri, maka kita akan dibayar oleh mata uang asing yang diakui oleh dunia, maka itulah yang kita sebut devisa. Sementara devisa kredit itu devisa yang berasal dari kredit tentunya atau pinjaman luar negeri, jadi ada syarat untuk mengembalikannya. Contohnya pinjaman, ya, dari Bank Dunia. Nah, itu disalurkannya dalam bentuk devisa atau mata uang asing, dan ada kewajiban untuk kita mengembalikannya. Salah satu lembaga di Indonesia yang memiliki tugas mengawasi devisa itu adalah Biro Lalu Lintas Devisa atau BLLD. Nah, apa tugas dari BLLD ini? Yaitu mengawasi penggunaan devisa serta untuk berusaha menambah pemasukan devisa. Nah, jadi BLLD ini tugasnya mengawasi agar penggunaan devisa tidak sampai over, ya, sehingga bisa mengurangi cadangan devisa dalam negeri. Nah, selain itu juga BLLD bertugas bagaimana caranya agar pemasukan devisa ke negara kita bisa bertambah. Nah, tadi langkahnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, tadi bagaimana agar pemasukan devisa suatu negara bisa bertambah? Ini ada beberapa sumber perolehan devisa. Jadi kita bisa memperoleh devisa dengan cara melakukan kegiatan ekspor. Seperti tadi saya jelaskan bahwa dengan cara menjual barang ke luar negeri atau menjual jasa ke luar negeri, maka kita akan dibayar oleh mata uang asing. Mata uang asing yang diterima secara umum diakui oleh seluruh dunia, maka disebut devisa, menjadi pemasukan bagi kita. Yang ketiga itu kegiatan pariwisata. Ya, banyaknya turis asing yang datang ke negara kita dalam rangka berwisata. Nah, itu akan menambah pemasukan devisa kita. Dengan cara melakukan pinjaman luar negeri, kita akan memperoleh devisa. Dengan cara bantuan luar negeri atau hibah, kita dapat devisa. Ataupun yang mungkin sering kita dengar adalah adanya tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri, bisa TKI atau TKW, tenaga ahli maupun tenaga kerja wanita di luar sana, seperti banyaknya tenaga kerja kita sebagai bekerja sebagai ART di negara-negara Arab dan sebagainya. Nah, mereka dibayar dengan menggunakan mata uang di negara asalnya tempat mereka bekerja. Nah, pulang ke Indonesia, mereka membawa mata uang asing itu. Nah, lalu ditukarkan ke dalam mata uang rupiah. Nah, dengan kata lain, mereka menambah pemasukan devisa, ya, karena adanya pemasukan mata uang baru, ya, yang mereka bawa dari hasil mereka bekerja di luar negeri. Devisa dalam suatu negara itu perlu ditentukan besar kecilnya. Ada beberapa sistem dalam penentuan besar kecilnya devisa yang dinamakan dengan sistem kurs. Nah, jadi kita perlu tahu, ya, seberapa besar atau perlu kita memiliki devisa. Nah, ini biasanya ada sistemnya untuk penentuan ini yang disebut dengan sistem kurs atau sistem devisa. Nah, sistem devisa ini terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama sistem standar emas. Nah, bagaimana dalam sistem standar emas? Bahwa nilai mata uang negara tersebut dinyatakan dengan emas, ya, karena mengikuti standar emas. Jumlah emas yang keluar masuk negara tersebut bebas, tidak terbatas, ya. Badan moneter yang ada di negara tersebut bersedia untuk membeli dan menjual emas